Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Pang Amin menyerahkan surat dalam silinder bambu berbungkus kain kemasan kepada Hulu Balang Saman. Lelaki parubaya berkulit sawo matang itu mengeluarkan selembar kertas buram dari dalam silinder tersebut. Dibacanya pelan-pelan, kemudian dia mengangguk-angguk tanda mengerti maksud surat itu. Tolong Tuan ceritakan ulang permintaan dalam surat itu kepada kami. Begitu permintaan Alauddin, pinta Pang Amin. Hulu Balang Saman menjelaskan, pada bagian atas kertas ada lambang dua harimau ditulis dengan tinta emas. Di bawahnya tertulis, Kerajaan Johor menggunakan tinta emas, Alauddin menulis dengan tinta hitam. Bunyinya begini, Paman Hulu Balang Saman yang mulia. Saya Alauddin, putra Sultan Mahmud Shah. Sekarang saya berada di dalam kapal berbendera Kerajaan Aceh Darussalam, sedang lempar jangkar di lepas pantai Johor. Besok pagi, saya akan turun dari kapal bersama Putri Mumtaz di Pelabuhan Muara Sungai Johor. Mohon bantuan Paman untuk, 1. Memberitahu teman-teman saya, agar mereka berkenan hadir ke pelabuhan, 2. Mempersiapkan serambi depan rumah peristirahatan sebagai tempat acara pengambilan sumpah dan pelantikan saya sebagai Sultan Johor, 3. Menghubungi Tuan Guru Ahmad berkenan mengambil sumpah, Dato Saleh berkenan melantik, serta para hulu balang dan cerdik pandai lain berkenan hadir dalam upacara pelantikan saya sebagai Sultan. 3. Menyiapkan 2 ekor kuda sebagai tunggangan saya dan istri. Salam sembah saya untuk Paman dan keluarga. Sultan Johor, stempel kerajaan, Alauddin. Benar sekali Tuan, memang begitu bunyinya. Terima kasih, kata Pang Amin sambil menyalami Hulu Balang Saman dan pamit kembali ke kapal. Hulu Balang Saman bergegas ke rumah Mat Sabir yang jaraknya sepelemparan batu dari gerbang rumah peristirahatan. Dia meminta Mat Sabir memberitahukan semua teman-teman sepermainan Alauddin, besok pagi hadir ke pelabuhan. Kita sambut kedatangan Alauddin sebagai Sultan Johor, kata Hulu Balang Saman. Alhamdulillah, jawab Mat Sabir gembira. Mat Sabir sangat girang mendengar kabar itu. Dia pun berlari ke arah pasar pelabuhan. Sambil berlari, dia berteriak kepada semua orang, besok pagi Sultan Alauddin akan tiba di pelabuhan. Mari kita sambut Sultan Alauddin. Pekiknya mengepalkan tangan. Berita kedatangan Alauddin viral seketika. Berkembang dari satu mulut ke mulut yang lain. Mulai dari orang-orang yang sedang berada di pasar, lalu melebar ke rumah-rumah penduduk, sampai ke perdesaan. Akhirnya semua orang di kawasan itu tahu akan kedatangan calon Sultan yang baru. Bagda subuh, 4 kapal Kerajaan Aceh Darussalam merapat ke dermaga Pelabuhan Muara Sungai Johor. Menjelang matahari sepenggalahan, kapal-kapal itu sudah sandar di dermaga. Alauddin terkejut melihat ribuan orang telah menunggunya di sepanjang jalan pasar pelabuhan. Allahu Akbar, pekik Alauddin mengepalkan tangan penuh semangat, lalu turun dari kapal menuju ke dermaga. Di belakang Alauddin, disusul Putri Mumtaz, Panglima Lingga, Datin Fatimah, dan para prajurit Kerajaan Aceh Darussalam. Dermaga yang sebelumnya sudah dikosongkan oleh pengawal pelabuhan, kini dipagar betis oleh ratusan prajurit bersenjata bedil untuk mengamankan Alauddin. Dari arah pasar pelabuhan, Hulu Balang Saman dan Mat Sabir menarik 2 ekor kuda hitam berpelana kain kemasan. Prajurit bersenjata bedil membuka jalan masuk bagi kedua orang pembawa kuda. Alauddin dan Putri Mumtaz melangkah mendekati Hulu Balang Saman dan Mat Sabir. Alauddin memeluk Hulu Balang Saman dan Mat Sabir dengan penuh rasa haru. Selamat datang anakku, bisik Hulu Balang Saman. Terima kasih Paman, balas Alauddin. Hulu Balang Saman menyerahkan tali kekang kuda kepada Alauddin, sementara Mat Sabir menyerahkan tali kekang kuda yang satu lagi kepada Putri Mumtaz. Mat Sabir ingin membantu Putri Mumtaz naik ke punggung kuda, ditolak Putri Mumtaz dengan isyarat tangan. Putri Mumtaz langsung melompat ke pelana yang dilapisi kain warna kemasan. Hati-hati Putri. Pekik Mat Sabir khawatir sang putri akan terjerembab. Nggak apa-apa Sabir, dia penunggang kuda terampil, jelas Alauddin tersenyum. Putri Mumtaz adalah penunggang kuda andal. Dia sudah dilatih menunggang kuda oleh sang paman, Amirul Harb Raja Muda, sejak umur 5 tahun. Putri cantik itu mampu memanah dari atas kuda. Dia pun sangat terampil mengayunkan pedang sambil menunggang kuda. Untuk ukuran prajurit perempuan, keterampilannya di atas rata-rata prajurit lain. Setiap keluar istana Daarut Dunya, atau dalam situasi perang, Putri Mumtaz selalu menggunakan setelan hitam dengan bordir emas. Baju atasannya adalah baju kurung, celana cekak musang hingga tumit, sepatu boot dari kulit, dan pinggangnya dililit songket berbordir emas.
Pagi itu, Putri Mumtaz mengenakan setelan seperti itu. Itulah setelan dalam situasi perang. Mereka, dengan dikawal oleh pasukan bersenjata bedil, mulai bergerak meninggalkan dermaga, menuju ke rumah peristirahatan keluarga kerajaan Malaka di Bukit Kapas. Penduduk yang memadati jalan berupaya mendekat untuk bersalaman dengan Alauddin. Pengawal bersenjata bedil menghalangi upaya penduduk, demi keselamatan sang calon sultan. Alauddin paham prosedur itu, makanya dia dan Putri Mumtaz mengangkat telapak tangan kanan sebagai ganti jabat tangan. Hidup Sultan! Hidup Sultan! Hidup Sultan! Begitu yel-yel yang dipekik penduduk sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Kapas. Hari itu, tahun 1528 Masehi, prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan Alauddin sebagai Sultan Johor berlangsung cepat. Tuan Guru Ahmad berdiri di kanan Alauddin, mengangkat kitab suci di atas kepalanya, lalu mengucapkan kata-kata sumpah yang diikuti oleh Alauddin. Setelah itu, Dato Soleh selaku petua adat maju ke depan Alauddin. Berpidato menyampaikan beberapa nasihat, termasuk membaca falsafah Melayu termasyur, Raja Adil Raja disembah, Raja Lalim Raja disanggah. Kemudian Dato Soleh mengakhiri pidatonya dengan kalimat, hari ini secara resmi saya lantik Saudara Alauddin sebagai Sultan Johor dengan wilayah kekuasaan meliputi Johor, Pahang, dan kepulauan di Selat Malaka. Resmilah Alauddin menjadi seorang sultan. Penduduk yang memadati halaman rumah peristirahatan itu bertepuk tangan. Di tengah-tengah suara tepuk tangan, mereka terus memekikkan yel-yel, hidup Sultan, hidup Sultan, hidup Sultan.